Halo teman-teman, senang banget bisa ketemu kalian lagi di video kali ini. Pernah nggak sih ngerasa udah tidur cukup tapi badan masih aja capek? Rasanya kayak nggak ada energi buat ngapa-ngapain. Atau mungkin otak rasanya mau meledak padahal seharian nggak ngapa-ngapain. Stres dan lelah mental bisa bikin kita nggak produktif. Nah, itu tandanya kalian butuh istirahat. Tapi bukan cuma tidur. Istirahat itu lebih dari sekadar memejamkan mata. Beneran deh, istirahat itu kayak makanan, ada banyak jenisnya. Dan kita butuh semuanya biar hidup seimbang. Sama seperti kita butuh nutrisi yang beragam. Coba bayangin makan nasi terus tiap hari, bosen nggak tuh? Pasti lama-lama kita bakal merasa jenuh dan nggak puas. Pasti butuh lauk pauk juga kan biar makin enak. Variasi itu penting buat kesehatan kita. Sama kayak istirahat, ada 7 jenis yang harus kita penuhi selain tidur. Setiap jenis istirahat punya manfaatnya sendiri. Di video kali ini, gue mau ngebahas tuntas tentang 7 jenis istirahat yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Kita akan belajar gimana cara memenuhi kebutuhan istirahat kita. Penasaran? Yuk, langsung aja kita simak videonya. Jangan lupa siapkan catatan karena informasi ini bakal sangat berguna buat kalian. Nah, yang pertama ini pasti udah pada tahu dong, istirahat fisik. Ini nih yang biasanya kita lakuin kalau badan udah kerasa pegel-pegel, kayak abis digebukin massa. Tidur sih udah pasti jagonya, tapi sebenarnya masih banyak lagi cara istirahat fisik yang bisa kita lakuin. Mulai dari rebahan santai sambil nonton film favorit, atau bisa juga dengan olahraga ringan kayak jalan-jalan santai di taman. Intinya, kasih kesempatan buat badan kita buat istirahat sebentar dari semua kegiatan yang bikin capek. Kalau yang satu ini nih, sering banget kelewat. Padahal otak kita ini kayak prosesor komputer, kalau dipakai terus-terusan tanpa henti bisa-bisa rusak. Istirahat mental itu tuh penting banget buat ngasih waktu ke otak kita buat istirahat dari semua pikiran dan stres. Caranya? Banyak. Bisa dengan meditasi, baca buku, atau dengerin musik yang bikin tenang. Pokoknya hindari dulu deh yang berat-berat kayak ngerjain tugas atau lihat-lihat media sosial yang isinya bikin emosi jiwa. Kasih otak kita waktu buat nenangin diri, biar nanti bisa mikir jernih. Sebagai makhluk sosial, kita emang nggak bisa hidup sendiri. Tapi, kadang kita juga butuh waktu buat sendiri loh. Nah, disinilah peran penting dari istirahat sosial. Istirahat sosial bukan berarti kita harus jadi antisosial dan ngejauhin semua orang ya. Tapi lebih ke memberi waktu buat diri sendiri. Menjauh dari keramaian yang kadang melelahkan. Misalnya, kita bisa coba lakuin me time dengan nonton film sendirian. Atau jalan-jalan ke tempat yang tenang tanpa diganggu siapapun. Intinya, luangkan waktu buat mengisi ulang energi sosial kita biar nanti bisa kumpul bareng teman-teman dengan lebih asik. Bab 4, istirahat sensorik, redupkan cahaya, matikan suara, saatnya tenang. Ini adalah langkah pertama untuk mencapai ketenangan batin dan fisik. Pernah nggak sih ngerasa pusing atau malah sakit kepala setelah kelamaan di depan komputer atau handphone? Ini adalah tanda bahwa tubuh kita sudah terlalu banyak menerima stimulasi. Atau mungkin malah susah tidur gara-gara terlalu banyak kena cahaya dari gadget. Cahaya biru dari layar gadget bisa mengganggu ritme tidur kita. Itu tandanya kita butuh istirahat sensorik. Istirahat ini penting untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan pikiran kita. Di zaman sekarang, kita terus-menerus dibombardir sama berbagai macam stimulasi sensorik. Mulai dari cahaya gadget, suara bising kendaraan, sampai hiruk-pikuk media sosial. Semua ini bisa membuat kita merasa lelah dan stres. Makanya penting banget buat ngasih waktu istirahat buat indera kita dari semua stimulasi yang berlebihan. Caranya? Gampang. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah sederhana. Kita bisa coba matikan gadget sebentar, cari tempat yang tenang dan minim cahaya, atau bisa juga dengan pakai penyumbat telinga buat meredam suara bising. Dengan begitu, kita bisa memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran kita untuk beristirahat dan pulih dari kelelahan sehari-hari. Selain itu, kita juga bisa mencoba meditasi atau yoga untuk membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Aktivitas ini bisa membantu kita merasa lebih rileks dan fokus. Membaca buku atau menikmati secangkir teh di tempat yang tenang juga bisa menjadi cara yang efektif untuk mengurangi stimulasi sensorik. Ingat, memberikan waktu istirahat untuk indera kita adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita.
Bab 5 istirahat spiritual, mencari makna di balik penatnya rutinitas. Kadang kita ngerasa hampa dan kehilangan arah di tengah kesibukan sehari-hari. Nah, ini tandanya kita butuh yang namanya istirahat spiritual. Istirahat spiritual itu tentang bagaimana kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, mencari makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Nggak harus selalu tentang agama kok, tapi bisa juga dengan melakukan hal-hal yang bikin kita merasa damai dan tenang, seperti meditasi, yoga, atau sekadar merenung di alam terbuka. Intinya luangkan waktu untuk refleksi diri dan mencari kedamaian batin. Bab 6 istirahat emosional, saatnya jujur sama perasaan sendiri. Manusia emang diciptakan dengan segala macam emosi, mulai dari senang, sedih, marah, sampai baper. Emosi-emosi ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau kita terus-menerus memendam emosi, bisa-bisa malah jadi masalah. Emosi yang terpendam bisa menumpuk dan menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan masalah kesehatan fisik. Makanya, penting banget buat ngasih istirahat emosional buat diri sendiri. Ini bukan cuma tentang berhenti sejenak, tapi benar-benar memberi diri kita waktu untuk merasakan dan memahami apa yang kita rasakan. Istirahat emosional itu tentang memberi waktu dan ruang buat memproses dan mengelola emosi kita dengan baik. Dengan begitu, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan hidup. Bisa dengan curhat ke sahabat terdekat, menulis jurnal, atau melakukan aktivitas yang bisa menyalurkan emosi kita, seperti olahraga atau bermain musik. Aktivitas-aktivitas ini membantu kita mengekspresikan perasaan dengan cara yang sehat. Intinya, jangan pernah takut untuk mengekspresikan emosi kita dengan cara yang sehat ya. Dengan jujur pada perasaan sendiri, kita bisa hidup lebih bahagia dan seimbang. Jadi, mulai sekarang, berikan diri kita waktu untuk istirahat emosional dan jujur pada perasaan kita sendiri. Bab 7, istirahat kreatif, membangkitkan kembali jiwa seni yang tertidur. Pernah ngerasa jenuh dan buntu ide? Rasanya kayak hidup monoton dan gitu-gitu aja? Mungkin kita butuh yang namanya istirahat kreatif. Istirahat kreatif itu tentang memberi waktu untuk bermain-main dengan imajinasi dan kreativitas kita, tanpa tekanan atau tuntutan apapun. Gak harus jago melukis atau main musik kok, yang penting kita enjoy dan bisa melepaskan semua beban pikiran. Coba deh lakuin hobi yang udah lama terbengkalai, atau eksplorasi hal-hal baru yang bikin kita penasaran. Dari situ ide muncul ide-ide brilian. Outro. Sudah siap istirahat dan kembali produktif. Nah, itu tadi 7 jenis istirahat yang dibutuhkan manusia selain tidur. Gimana? Udah pada ngerti kan bedanya? Ingat ya, istirahat itu bukan berarti kita harus berhenti beraktivitas dan bersantai-santai seharian. Tapi lebih ke bagaimana kita menyeimbangkan antara waktu produktif dengan waktu istirahat yang berkualitas. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai di video berikutnya.